bin Ilyas bin Nizam bin Ma'ad bin Adnan ila Nabi Asma'il bin Khalil Ibrahim alaihissalam wa ala alihi wa ashabihi majma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Pak Pengisir, sesepuh tokoh masyarakat, tokoh agama, jemaah lagi bini yang berbahagia, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Taala atas segala limpahan nikmat karunia, kesehatan, kesehatan, keselamatan yang diberikan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan ke depan kita semua, anak cucu kita semua dimanapun mereka berada, senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah SWT, serta diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal hidup kita dunia dan akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, apa yang disampaikan ayat dari pembukaan ketua panitia tadi, awal surah Al-Isra yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kalimat subhan, maha suci Allah, ini hikmahnya dan tafsirnya para mufassirin sangat luas sekali. Tatkala kita melihat sesuatu yang mengherankan, maka sunnah kita mengucapkan subhanallah. Jadi setiap sesuatu yang menakjubkan kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Sebab ini perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW sangat menakjubkan. Dari Masjidil Haram Makkah menuju Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis yaitu Masjidil Aqsa menuju ke Sidratil Muntaha, Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Ujung daripada ayat tersebut innahu, ini domirnya kepada Allah. Innahu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala as-sami li aqwalina, yang maha mendengar dari semua ucapan-ucapan kita. Kita berbisik Allah mendengar, kita bercakap Allah mendengar, kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, apapun yang kita ucapkan Allah maha mendengar. Li aqwa as-sami al-basir, dan melihat li af'alina, segala gerak-gerik perilaku perbuatan kita Allah melihat. Pertama, Allah mendengar. Kedua, Allah melihat, memandang. Nah, karena kita dilihat oleh Allah dan didengar oleh Allah, maka dalam tempo 24 hour and 7 days, siang dan malam, harus kita memperbanyak ibadah. Sebab apa tujuan Allah menciptakan kita? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk menyembah. Adapun aktivitas kita dari pagi hari sampai malam hari atau sampai sore hari, itu sebatas kita untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi tujuan Allah adalah ibadah. Coba sekarang tahun berapa? 2004. Bayangkan ke depan akan tiba waktunya 2094, 70 tahun lagi dari sekarang. Kira-kira kita masih hidup atau tidak? Bu, 70 tahun lagi bagaimana? Kita masih bernapas atau tidak? Sekarang alhamdulillah kita masih bernapas 2024, tapi nanti tiba waktunya 2094, 70 tahun. La ilaha illallah. Ini mengerikan ini. Kalau tidak ada amal ibadah kita, lalu apa yang kita mau banggakan? Yang dibaca tadi ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah, perhatikanlah apa yang Anda akan persiapkan untuk hari besok, yaitu untuk hari akhirat. Jadi alhamdulillah di salah-salah kesibukan kita merayakan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dari ucapan kita, dari perbuatan kita sangat banyak sekali didengar dan dilihat oleh Allah Ta'ala. Maka setiap hari kita akan mengamalkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu perbuatan harus dibarengi dengan niat. Allah Jalla wa'ala tahu bahwa kita sholat subuh 2 rakaat, tapi kita berniat sholat fardu 2 rakaat. Itu untuk membedakan sholat subuh qabliyah, sunnah qabliyah dengan fardu, zuhur, asar dan seterusnya tahu. Sama halnya dengan sekarang kita berpakaian tiap hari, tidak pernah telanjang keluar rumah. Bahkan orang gila pun tidak pernah telanjang keluar rumah. Tapi berapa banyak di antara kita yang berniat pada saat kita memakai pakaian. Ulama sederhana niatnya, nawaitu satral aurah lillahi ta'ala. Ya Allah, kami berpakaian menutupi aurat lillahi ta'ala. Bu, pernah nggak berniat menutupi aurat, Bu? Bu, sering nggak berniat menutup aurat? Pernah atau tidak? Nggak begini, Bu. Kalau nggak pernah, mulai dari sekarang. Emang ini, kalau kita tidak berpakaian, kita tidak mendapat ganjaran dari Allah, mungkin kita tidak chaos. Tetapi ini kita sudah berpakaian rapi, ibu-ibu pakai jilbab, pakai rapi, long dress, semua aurat tertutup, tetapi tidak berniat untuk menutupi aurat di latar, maka dia tidak dapat ganjaran pahala dari Allah Ta'ala. Sekarang bagaimana, Bu? Mau mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Ta'ala atau tidak? Siap, Bu? Kira-kira mampu tidak kita lakukan tiap hari, tiap pagi, Bu? Habis mandi, ganti pakaian, sambil melihat di kaca, mengenakan jilbab, berniat pakai bahasa Banjar. Ulun ngomong apa? Ulun mau ngomong Banjar kan? Jawa, ini Jawa ini siapa di sini? Ono sing Jawa ke, soal sing siji, loro, siapa mana? Bilu, papat, 5, 6. Jonggo kuwi sing akeh kan ini. Berapa persen? 80%. Jawanya tuh kasar sih. Jawa Surabaya. Saya suka bahasa Melayu, saya terkati macam ini tak boleh. Nah, kita nak pasar Malaysia punya. Bagaimana, Bu? Oh, ini Jawa ini kiri orang akeh maneh. Ngantuk, Bu, atau belum? Kenapa saya suka bahasa, Pak? Because you know all the language in the world is a very important. Bagaimana? Paham, Pak? In the nice condition, let us together to pray to Allah Almighty in order to which you believe that promises between themselves. You will be very careful to build household. Bagaimana, paham? Ini persiapan untuk doa pengantin. Kayo. Tak ada kaitan dengan Israel, tapi itu yang saya bisa. Bagaimana, Bu? Lanjut atau sudah? Jadi kita janji dengan diri sendiri, mulai hari ini atau malam ini kita setiap berpakaian, habis mandi ganti dengan pakaian yang lain, berniat. Kalau bahasa Arabnya nawaitu satral aurat lillahi ta'ala. Ya Allah, kami berpakaian menutupi aurat lillahi ta'ala. Kira-kira sulit tidak niatnya, Bu? Sulit atau mudah? Mudah. Pakai bahasa Banjar. Tidak usah pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Banjar. Kalau kita tidak melakoninya, kalau tidak melakukannya, kemudian tidak dapat ganjaran pahala, kita tidak iri. Tetapi ini kita sudah berpakaian rapi, lalu tidak dibarengi dengan niat, maka yang rugi itu adalah kita sendiri. Ayo sama-sama berniat, Bu, bagi yang belum tadi pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu satral aurah sataral aura lillahi ta'ala.
lillahi ta'ala. Ya Allah, Ya Allah, kami berpakaian menutupi aurat lillahi ta'ala. lillahi ta'ala. Nah, semenjak kita berniat ini Allah sudah menulis melalui malaikat raqib dan atid. Sebelah kiri kanan ini dalam surat Qaf, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Sebelah kanan mencatat kebaikan-kebaikan kita. Malaikat sebelah kiri mencatat dosa-dosa kita. Kita seringkali tidak sadar bahwa ada malaikat raqib dan atid yang mengontrol kita. La ilaha illallah. Jadi semenjak kita sudah berniat begini, tinggal lama-lama sedikit, tapi lama-lama menjadi mungkin. Insya Allah kita akan istiqomah ya. Insya Allah. Nah, kemudian terkait dengan Isra Mi'raj. Dari sekian banyak syariat baginda Nabi Muhammad SAW yang telah kami sepakati, Allah menitip melalui malaikat Jibril. Syariat Allah titip melalui malaikat Jibril. Dan Rasulullah menerima syariat tersebut pada saat Rasulullah berada di muka bumi. Tentang zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang lain, Rasulullah sedang berada di muka bumi. Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan. Hanya satu yang Allah tidak menitip oleh malaikat Jibril, yaitu tentang sholat. Allah mengundang Rasulullah untuk menerima. Jadi perjalanan Isra Mi'raj ini adalah amanah yang akan diemban oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya, yaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kenapa sampai malaikat Jibril dipanggil untuk menerima sholat? Karena sholat itu sangat penting sekali. Besok di akhirat yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Kalau sholat kita bagus, tidak ada yang compang-camping, jadi semua amal-amal ibadah kita yang lain itu ikut bagus. Tapi kalau sholat kita tidak beres, pernah sholat, pernah tidak, nah ini amal ibadah kita yang lain juga seperti itu. Sebab kalau puasa tertinggal bisa diqadha, zakat tertinggal bisa diqadha, haji tidak sempat mengerjakannya, kemudian dia wafat, bisa dibadal hajikan oleh keluarganya. Tetapi sholat dalam situasi kondisi apapun, bahkan dalam keadaan perang, tidak boleh sholat ditinggalkan. Dalam keadaan musafir ada keringanan, digabungkan jamaah takdim atau jamaah takhir. Dalam keadaan opname di rumah sakit, infus ada di anggota badan, tetap sholat tidak boleh ditinggalkan. Kemudian tentang sholat ini ada tabaqat, ada tingkatannya, ada derajatnya, ada 4. Yang pertama, qabaluha aqidatan walam adduha. Secara akidah, lam yaqbaluha, dia tidak mengimani bahwa sholat itu wajib, tidak percaya. Walam yu'adduha, kemudian dia tidak mengerjakan. Ini yang pertama. Dia tidak mengimani bahwa sholat itu wajib, maka dia tidak kerjakan. Akan tetapi mereka di mana? Kalau ada dalam ayat Al-Quran namanya safar. Safar ini satu tempat yang ada di dalam api neraka jahanam. Maka pada saat orang-orang yang tidak sholat, malaikat bertanya kepada mereka, masalakakum fi saqar, kenapa kalian berada di tempat saqar ini? Qalu, mereka rami-rami mengatakan, lam naku minal musallin. Dulu pada saat kami hidup di dunia, kami orang yang termasuk tidak sholat. Jadi tidak dicampur orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang maksiat selalu zina, dengan orang yang sholat, dipisahkan lokasinya, tidak bersama. Walaupun semua di dalam api neraka, tapi tempat beda, lokasi masing-masing. Jadi safar ini khusus bagi orang yang tidak sholat. Maka malaikat itu, masalah fi safar, kenapa kalian berada di safar? Jawabannya, halu. Kalau satu orang dia akan mengatakan qala,
Tapi ini ramai-ramai mereka mengatakan qalu lam yakun minal musallin. Dulu kami termasuk orang yang tidak sholat. Maka kembali kepada kita, kalau mau tinggal di hotel yang nama safar, tidak usah sholat. Ada lokasinya, walaupun tidak di-booking dari sekarang, tempatnya sudah di situ, di safar. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, sebelum yang melangkah ke yang kedua, kita sholat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita bersolawat kepada Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habibi, salam alaika, salawatullah alaika. Itu yang pertama itu. Yang kedua, qabalu wa aqidatan. Secara akidah dia mengimani bahwa salat itu wajib. Mengimani. Kalau yang pertama kan tidak mengimani dan tidak melakoninya. Yang kedua ini mengakui bahwa salat itu wajib. Walam yu'adduha, akan tetapi dia tidak mengerjakannya. Percaya tapi tidak melakoninya. Maka tempatnya kelak dalam Al-Quran Al-Ghai. Al-Ghai itu wadi di Jahannam. Semacam kalau di sini tempat air yang banyak itu apa namanya? Sungai. Ada khusus sungai di dalam api neraka. Namanya Al-Ghai. Fakhalaqa min ba'dil khalqun a'dha'u shalat wattabu syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Dia meninggalkan sholat, tidak mengerjakan. Kenapa dia tidak mengerjakan? Mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka nanti akan dicampakkan di dalam api neraka yang bernama Al-Ghai. Beda dengan sakar, dengan Al-Ghai. Karena dia mengimani sholat itu wajib, hanya saja tidak mengerjakannya. Jadi beda lokasi, lebih dalam sakar tadi, kemudian ini lebih tinggi, lebih atas dari permukaan. Itu Al-Ghai. Kira-kira ada enggak orang seperti itu? Kira-kira Pak, ada enggak orang seperti itu? Ada. Silakan pilih. Sebab nanti di padang mahsyar aja sudah kita semua nafsi-nafsi. Matahari di atas kepala kita. Fa'ina tadhabun, kita mau berlari kemana? Semua orang kita nafsi-nafsi. Di situ makanya Aisyah, istrinya Rasulullah, Aisyah satu waktu menangis. Ditanya oleh Rasulullah, ya Aisyah, ma yubkiki, kenapa kamu menangis ya Aisyah? Jawaban Aisyah istrinya Rasulullah, ya Rasulullah, tadzakkartuna fabakaitu. Saya membayangkan kobaran api neraka, maka saya menangis. Kata Aisyah, jawaban kepada Rasulullah, membayangkan, mengingat kobaran api neraka, maka saya menangis ya Rasulullah. Lalu Aisyah balik bertanya kepada suaminya, baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, hal tadkuruna ahlikum yaumil qiyamah? Apakah engkau ingat keluargamu nanti dia di hari kiamat? Kami selaku istrimu, apakah engkau ingat dengan istrimu? Hal tadkuruna ahlikum yaumil qiyamah?
Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, wahai Aisyah, amma fi thalathati mawatin fala yadkhulu ahadun ahada. Ada 3 lokasi, ada 3 tempat di akhirat kelak, satu sama lain tidak ada saling mengingat. Ayah tidak ingat kepada anak, anak tidak ingat kepada orang tua, istri tidak ingat suami, suami tidak ingat istri. Semua kita, tetangga tidak ingat tetangga, anak, mantu, cucu, semua tidak ada yang satu sama lain saling mengingat. Itu di 3 tempat. Yang pertama kata Rasulullah, indal mizan, pada saat ditimbang amal ibadah kita. Ayahibu mizanahu am yathqul, timbangan kita ini berat atau ringan. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Bagi orang yang timbangannya berat dengan amal ibadahnya, maka mereka yang mendapat keuntungan. Tetapi kalau timbangan amal ibadahnya ringan, maka faulaika humul khasirun. Mereka orang-orang yang merugi. Nah, pada saat mau ditimbang amal ibadah kita, saat itu kita tidak ada yang mengingat satu sama lain. Nah, ini menunjukkan betapa dahsyatnya kita yang kita akan alami. Untuk memberat timbangan kita, Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, kalimatan khafifatan alal lisan sakilatan bil mizan subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Ada 2 kalimat yang diucapkan dengan lidah sangat ringan, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sangat berat timbangannya, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Mari kita bertasbih 3 kali sama-sama. Ayo Bu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi tasbih ini Bu, kira-kira sulit dihafal atau enggak? Sulit atau ringan Bu? Ringan. Maka sambil kita bikin jajan di dapur, subhanallah bihamdihi subhanallah azim, kita sambil nyetir mobil di perjalanan sebelum nyampe tujuan, subhanallah bihamdihi subhanallah azim, sambil jalan kaki, subhanallah bihamdihi subhanallah azim, kita akan membasahi bibir kita sebagaimana ibu-ibu membasahi bibirnya pakai tinju. Bu, pakai tinju kan? Iya, ibu pakai tinju. Sekarang tambah dengan tasbih, sambil jalan, sambil masak, sambil nyuci, sambil ngeslika, subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Sebab ini yang membantu kita nanti yang berat timbangannya, supaya kita tersenyum pada saat timbangan amal ibadah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bu? Sanggup enggak? Nah, itu yang amanah yang kedua. Yang pertama tadi adalah berniat menutupi aurat setiap berpakaian pada pagi hari. Kemudian ini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Biar ada faedah, nilai tambah dari kehadiran kita merayakan hari besar Islam, Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, di mana kita satu sama lain tidak saling mengingat. Inna tatayul suhuf, pada saat buku amal ibadah kita yang kita lakukan di dunia ini, kita akan dikasih pakai tangan kanan buku catatan kita, atau kita menerima dengan pakai tangan kanan.
Kalau menerima pakai tangan kanan itu yang untung. Tetapi menerima buku catatannya dengan tangan kiri, maka dia yang rugi. Antara kanan dan rugi. Kemudian yang ketiga, di mana kita tidak saling mengingat satu sama lain pada saat menyeberang di jembatan As-Sirat. Jembatan As-Sirat itu di atas api neraka. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang seakan-akan dia terbang, ada orang yang sekejap mata seperti kisah kuntul kilat dan sebagainya sesuai dengan amal ibadah. Ada yang berjatuhan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Taala. Allah katakan apa? Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu kelak, pada hari akhirat, semua kita orang sibuk dengan diri kita masing-masing. Suami lari dari istri, istri lari dari suami, anak lari dari orang tua lari dari anak, dan sahabat-sahabat semua kita akan lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sebab semua kita akan sibuk dengan diri kita masing-masing. Sebagaimana sekarang kita sibuk untuk mencari nafkah keluarga kita masing-masing. Kita ada kekurangan pendapatan di dunia, bisa kita ke tetangga, bisa kita minjam. Tetapi di padang mahsyar tidak ada orang yang minjam. Kalaupun ketemu dengan sahabatnya, tapi kita sudah tidak peduli lagi karena kita nafsi. Allah sudah katakan seperti itu. Kita tidak akan disibukkan dengan orang lain. Padahal saling sayangnya kita di dunia, tetapi nanti di akhirat semua kita nafsi. Itu yang kedua tadi tentang sholat. Yang ketiga qabaluha aqidatan. Secara akidah dia menerima, tetapi pernah dikerjakan dan pernah tidak dikerjakan. Yang pertama tadi kan sama sekali tidak mengimani dan tidak mengerjakan. Yang kedua mengimani tapi tidak mengerjakan. Yang ketiga mengimani tapi pernah mengerjakan, pernah tidak mengerjakan. Pernah sholat, pernah tidak sholat. Dalam surat Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menanya kepada Rasulullah makna daripada fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rasulullah menjawab apa? Humul ladzina yuakhiruna salat an waqtiha. Mereka yang selalu menunda waktu sholat. Bukan yang tidak sholat, dia sholat tapi selalu menunda. Fawailun, ancaman azab api neraka. Wail. Maka dalam sebuah hadis juga Rasulullah katakan apa? Fawailun lil aqabi minan nar. Ancaman bagi yang berwudu tetapi dia tidak membasuhi tumitnya ini. Kaki tumit kita tidak sempurna basah, dan kita sholat tapi itu ancaman azab. Fawailul lil aqabi minan nar. Dia sudah wudu kemudian dia sholat tapi tidak sempurna cara membasuh tumitnya, itu ancaman azab. Apalagi tidak sholat. Ini sholat tapi wudu tidak sempurna juga, ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Humul ladzina yukhirun as-shalata an waqtiha. Itu yang ketiga. Dan terakhir Bu, yang keempat, qabaluha aqidatan wa aduha fi waqtiha. Secara akidah dia mengimani dan mengerjakan. Allah katakan dalam awal surat Al-Mu'minun,
qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa khusyuk di dalam sholatnya. Jadi ini masalah sholat tidak boleh main-main. Apakah ibu bapak mau menunggu dirinya disolatkan, apa mau sholat sebelum disolatkan? Bagaimana Bu? Mau menunggu disolatkan atau mau sholat? Ya kita sepakat sholat daripada disolatkan. La ilaha illallah. Seorang diri di alam kubur itu mengerikan Ibu. Di sini ada kalau terlalu gelap di kamar nggak berani. Artinya nggak tenang kita tidur. Di dalam kubur ada lampu nggak Bu? Nggak ada. Yang menjadi lampu kita adalah amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita, insya Allah seperti sholat ini terjaga, yang lain-lain juga ikut terjaga. Nah sampai di sini aja Ibu Bapak, nanti kepanjangan hilang nggak tahu apa yang kita kerjakan. Ini saja sedikit-sedikit tapi kita mau mengamalkan. Ingat sekarang 2024 akan tiba 2094 yang berarti 70 tahun lagi insya Allah kita hidup. Setelah itu kita inna lillahi la ilaha illallah. Bagaimana Bu? Jelas enggak? Ya alhamdulillah kalau sudah jelas, tidak ada yang perlu dijelaskan lagi kecuali berakhir. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon doanya besok saya berangkat karena hujan apa ini mudah-mudahan cuaca di udara baik. Kita transit di Surabaya kemudian ke Lombok. Perkenalan diri itu terakhir. Saya pernah belajar di Mekah 8 tahun mulai dari tahun 1975 dan mungkin di Madinah 17 tahun. Jadi pernah yang ngaji mencari ilmu di Mekah dan Madinah 25 tahun. Melahirkan putra putri di Madinah 4 orang termasuk istrinya Mustafa lahir di Madinah. Jadi alhamdulillah dan insya Allah awal Ramadan ini juga kita mau berangkat umrah. Nanti insya Allah di sana saya sampaikan salam para hadirin kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas perhatiannya and thank you for attention and cooperation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kiri.